Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Sakarasep. Apa kabar buat kalian semua? Dan untuk selalu berhati-hati jika kalian berburu ke dalam hutan, karena bisa saja hutan yang kalian jamah terdapat adanya sosok yang mengerikan ataupun hewan buas menakutkan. Seperti film ini yang menceritakan tentang seorang pria buta yang harus tinggal di pinggiran hutan, itu karena perintah atas keluarganya yang turun-temurun. Ia pun harus hidup bertahan seorang diri di dalam hutan dengan adanya sosok yang mengerikan. Film ini berjudul Teethers 2022. Oke lah, daripada basa-basi dan penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka channel ini, silahkan klik subscribe aja, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakarasep. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan seorang bocil yang sedang berdiri di pinggiran leuweung. Si bocil itu pun sambil mendengar rekaman suara dari sang bapak yang memberitahu mengapa keluarga mereka pindah ke tempat tersebut. Ternyata, bapak si bocil yang berusaha menyembuhkan penyakit aneh yang diderita istrinya, dan penyakit aneh itu ternyata memburuk di setiap harinya. Dan film pun baru saja dimulai. Kemudian, scene beralih kepada si bocil yang bernama Solomon, yang ternyata si Solomon tersebut mempunyai penyakit gangguan penglihatan alias buta. Dan karena ia merasa bad mood dan gak punya bestie, dengan cara menangkap jangkriklah satu-satunya cara yang bisa mengisi kehampaannya. Dan di rumah tersebut, Solomon tinggal berdua bersama ibunya setelah bapaknya meninggal karena sebuah insiden. Kemudian, ibunya bergegas mengajak Solomon untuk melihat jebakan yang telah mereka pasang. Lalu si Solomon pun bersiap dengan mengikatkan sebuah tali ke cangkengnya. Oh, rupanya itu guna membantunya untuk kembali pulang agar tak kesasar. I'm gonna let you find the first trap, okay? Hingga sesampainya di tengah leuweung, dan ibunya menyuruh Solomon untuk memeriksa jebakan, lalu mengambil hewan buruan yang terperangkap. Dan terlihat di setiap jebakan yang dipasang si ibu selalu mengikatkan beberapa kaleng bekas di pohon agar Solomon bisa mengetahui letak dari jebakan yang dipasang. Si ibu pun seakan mengajari cara bertahan hidup di dalam leuweung dengan segala kekurangan mata yang Solomon miliki. Setelah pulang dan berada di rumah, si ibu pun mulai mengajari Solomon untuk memotong hewan yang mereka tangkap. Namun anehnya, mereka pun selalu memotong menjadi dua bagian dari setiap hewan yang mereka tangkap. Yang bikin ngerinya, mereka pun pergi menuju ke pinggir leuweung untuk melempar separuh hewan yang dipotong ke dalam leuweung. Namun tiba-tiba, oh, ada apakah gerangan? Di keesokan harinya, si ibu pun mengajak Solomon untuk menangkap ikan di sungai dan akan merayakan ulang tahun mendiang si bapak, dan terlihat Solomon pun senang ketika mendengar ucapan ibunya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja si ibu merasakan hawa hening di dalam leuweung. Dan juga Solomon merasa aneh karena tak seperti biasanya ia merasakan kesunyian begini dan tak mendengar ada satupun suara hewan di dalam leuweung. Merasa perasaannya saja, si ibu pun bergegas mengajak Solomon pergi ke tepi sungai. Sesampainya di sungai dan memancing, si ibu pun menyuruh Solomon untuk mencari cacing yang banyak. Namun, seketika saat Solomon menemukan rantai tersebut, si ibu pun menghentikannya lalu membawa Solomon pergi. Oh, rantai apaan tuh, anjing? Sesudah memancing ikan, mereka pun melanjutkan aktivitas menanam. I'll be right back. Come on, Millie.
Hingga di suatu malam hari yang poek, terlihat si ibu sedang menyiapkan kue ultah untuk mendiang si bapak. Telah beres, kemudian si ibu menyuruh Solomon untuk mewakili meniup lilin untuk bapaknya. Dengan tiupan bertenaga tinggi, Solomon pun meniup lilin itu hingga padam. Dan di tengah rasa berbahagia, tiba-tiba si ibu kembali mengalami batuk-batuk seperti mengidap penyakit TBC yang sudah ripuh. Seketika Solomon akan turu, ibunya berkata agar Solomon terus mengasah dengan apa yang ibunya ajarkan, karena menurut ibunya kebutaan yang Solomon alami merupakan sebuah anugerah yang harus ia syukuri. Oh, sungguh ibu yang baik dan bijak juga penyayang kepada Solomon. Dan kemudian seketika si ibu akan pergi, Solomon berterima kasih kepada ibunya dengan segala kasih sayang yang ibunya berikan. Dan tiba-tiba di tengah malam yang sangat poek, entah pergi kemana si ibu di tengah malam pepoekan. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, terlihat si Solomon sudah beranjak dewasa dan ternyata semenjak kepergian ibunya di tengah malam itu, Solomon akhirnya hidup sebatang kara dengan segala kekurangan yang ia miliki. Namun sekarang ternyata kini ia sudah semakin terlatih dengan kemampuan yang ibunya ajarkan. Dan Solomon pun memiliki panduan hidup yang ibunya tinggalkan di dalam sebuah rekaman, di mana terdapat ada 3 aturan yang harus dipatuhi jika ingin bertahan hidup di tempat ini. Aturan pertama, ia harus rajin membagi 2 hewan buruan yang ia tangkap, setengah untuk dirinya dan setengah harus dilempar ke dalam hutan. Aturan kedua, jika hidup Solomon terasa ripuh, obati dengan cara menyanyikan lagu yang selalu keluarga ia nyanyikan. Dan aturan terakhir yang paling penting, Solomon jangan pernah untuk melepas tali sekalipun yang mengikat cangkengnya kemanapun Solomon pergi dan kapanpun itu. Di keesokan harinya, seperti biasa si Solomon mencari makan dengan rutinitas memancing di setiap hari. Namun sialnya, seiring berjalannya waktu tempat mencari pokok pakan semakin sedikit, Solomon pun hanya bisa terdiam dan memutuskan kembali mantog. Oh shit, terlihat ada babatok sibrok, dan karena kekurangan Solomon yang bolor, selama ini ia tak pernah mengetahuinya. Singkat waktu, Solomon pun mulai ripuh dan capek-capeknya hidup dengan kebiasaan yang ia lakukan. Karena bisa kita bayangkan dari bocil, Solomon tidak bisa melihat hidup sendirian dan tak boleh melepaskan tali di cangkengnya. Dan ditambah lagi dengan kebiasaan turun-temurun yang terbilang nyusahin dari keluarganya. Di keesokan harinya lagi, si Solomon mengecek kembali jebakan yang ditanam di tengah hutan. Namun sialnya, tetap saja semua jebakan tak mendapatkan hasil. Dan karena ia tak mendapatkan hewan buruan, Solomon pun terpaksa makan makanan seadanya. Mendengar suara ngeri dari arah leuweung, Solomon yang penasaran akan memeriksanya. Namun karena suara tersebut di luar jangkauan talinya, ia pun bergegas untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, ketika habis subuh, Solomon pun bangun dan sudah bersiap melakukan aktivitas seperti biasa hingga tiba-tiba mendengar suara ketakutan dari kambingnya. Solomon yang khawatir pun langsung bergegas memeriksanya. Namun sialnya, jangkauan tali yang mengikat ke cangkeng Solomon berada di luar jangkauan kambingnya. Dan karena kambing itu sangat penting, Solomon dengan kesusahan meraih kambingnya hingga
Ajik, betapa kaget setengah ngompol ketika menyadari ada sesuatu yang menarik kambingnya ke arah leuweung. Sebenarnya sosok seperti apakah yang bersemayam di leuweung tersebut? Di pagi harinya, Solomon pun was-was saat menyadari jika persediaan makanannya hampir habis. Jelas saja hal itu membuat Solomon menjadi ripuh karena alam sudah tidak memberinya makanan yang cukup. Singkat cerita, Solomon yang putus asa dan mengeluh, tiba-tiba saja ia mendengar suara tembakan. Wah, anjim, lumayan nih buat dijadiin rendang rusa, oseng semur. Solomon pun bahagia saat menyadari itu rusa, namun ternyata rusa itu hasil buruan seseorang yang bernama Hank. Dan beberapa saat berlalu, Hank yang merasa bersalah berusaha mengobati luka Solomon, hingga Solomon yang baru sadar pun kaget ketika orang tak dikenal berada di depannya. Karena Solomon dari sejak bocil tidak pernah bertemu dan berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya sendiri. I'm fine. Of course you're not. I apologize. Hank yang menyadari jika si Solomon buta dan berusaha menenangkannya, namun untungnya pemburu yang bernama Hank memiliki hati yang baik. Mendengar cerita Solomon hidup sendiri dan kelaparan, Hank pun merasa kasihan dan ingin menolongnya. Lalu ia menawarkan makanan barang dari hasil rusa tangkapannya. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Hank yang sehabis memasak setingkat chef Juna dan mengajak Solomon makan bersama. Dan jelas saja, Solomon yang merasa lambungnya ripuh, ia memakan makanannya dengan lahap. Solomon pun berterima kasih pada Hank yang sudah repot-repot menyediakan masakan bintang 5 untuk dirinya. Hingga di tengah perbincangan, Hank yang mengetahui Solomon tinggal sendiri dalam keripuhan, langsung mengajak Solomon untuk pergi saja bersama Hank ke tempat yang lebih baik. Namun tetapi niat baik dari Hank langsung ditolak mentah-mentah. Itu karena Solomon tidak ingin meninggalkan pepatah dan warisan dari mendiang sang ibu. Ketika malam semakin poek saja dan Hank yang tidur di sofa, begitu juga Solomon yang akan turu. Namun entah suara mengerikan apa itu. Dirasa suara berasal dari dalam leuweung. Si Hank yang merasa pro player dalam berburu akan memeriksanya. Namun Solomon takut dan ngagibrik ripuh ketika si Hank akan pergi ke dalam leuweung. Dan Hank pun mengira jika suara tersebut berasal dari seseorang yang membutuhkan pertolongan. Setelah si Hank sudah lumayan jauh berjalan, ia pun sangat ngeri parah seketika melihat bangkai beruang dengan bekas cakaran serem yang berada di pohon. Hank juga merasa dan mikir jika di leuweung ini ada sosok mengerikan yang merupakan puncak pokok makanan dan menghabiskan sumber daya makanan, dan si juri ternyata bukan sosok hewan yang Hank lihat. Dan si anjir, makhluk tersebut ternyata GG dan malah mengejar si Hank. Ia pun ngabreteling. Setibanya Hank kembali ke rumah, ia pun memberitahu pada Solomon jika dirinya bertemu dengan sosok makhluk yang habis membunuh beruang dengan cakar yang dimilikinya.
dan juga kecepatan larinya hampir menyerupai Hokage si kilat kuning. Mendengar hal yang tak logis, Solomon pun semakin ngagibri-gripu. Solomon pun tak menyangka jika di hutan yang selalu ia jadikan ladang mencari pokok pakan, terdapat ada sosok yang larinya secepat Hokage. Kemudian, di keesokan harinya, Hank pun menghampiri Solomon yang sedang mengolah kulit hewan. Melihat banyaknya besi di tempat tersebut, lalu Hank berencana untuk membuatkan alat pengasap daging agar si Solomon bisa mengawetkan daging dan bisa disimpan untuk stok makanan. Namun karena Solomon tak mempunyai rantai, Hank pun sedikit sulit untuk membuat alat tersebut. Namun Solomon mengingat akan sesuatu di masa bocil, ia pun langsung memberitahu Hank jika Solomon pernah menemukan sebuah rantai yang menyangkut di tengah leuweung. Mendengar omongan tersebut, Hank pun meminta Solomon untuk mengantarkan ke tempat yang dimaksud. Oh, it's right here. Sesampainya di tujuan, si Hank segera bergegas menarik rantai yang telah ditemukan. Oh, rupanya ternyata rantai itu mengarah ke dalam goa kecil. Ada apakah di sana? Hingga seketika si Hank mendekati goa, namun eta si dungu dirasa bikin jantungan dan cukup ngeri. Hank pun langsung memotong rantai itu dan langsung bergegas pergi. Dan sesampainya di rumah, Hank yang sedang membuat alat pengasap daging sangat bingung melihat tingkah Solomon yang membawa pergi daging yang mereka miliki. Kebingungan Hank pun semakin menambah saat Solomon membuang daging itu ke dalam leuweung. Melihat tingkah Solomon, Hank pun menganggap jika keberadaan makhluk mengerikan di dalam leuweung itu diakibatkan dengan kebiasaan Solomon yang terus memberi makan makhluk itu. Lalu Solomon menjawab, jika ini kebiasaan karena turun-temurun dari keluarganya. Dirasa daripada terus nyusahin saja, Hank pun mengajak Solomon untuk memburu saja makhluk mengerikan itu daripada terus memberi makanan yang kini sudah semakin sekarat. Mendengar ucapan dari Hank yang ada benarnya, kini Solomon akan membantunya untuk memburu makhluk itu. Dan juga si Hank pun membuat sebuah tali untuk menyambung tali yang mengikat cangkeng Solomon. Dan semua persiapan sudah beres, si Hank pun segera mengajak Solomon untuk bergegas. Is this where you seen it? Namun ternyata mereka berdua belum menemukan ada tanda-tanda dari sosok makhluk itu. Dan seketika mereka berhenti, lalu tiba-tiba It was joke. eta si gelo, Solomon tiba-tiba digusur hingga sampai membabat daun-daun garing di leuweung itu. Dan untung saja Hank berhasil mengejar dan membawa Solomon pulang. Singkat waktu, malam pun kembali tiba. Melihat Solomon yang masih ngegibrig deg-degan, Hank pun berusaha menenangkannya dengan membacakan buku mendiang ibunya Solomon. Dan terlihat Solomon mulai tenang nyaman ketika mendengarkan cerita dibacakan oleh Hank. Hingga Solomon pun merasa jika Hank bagaikan seorang ayah bagi dirinya. Namun seketika si Hank melanjutkan membaca. Betapa syok dan kaget si Hank saat mengetahui tulisan ibu Solomon yang menuliskan hal-hal mengerikan dari si ibu, yang menyatakan bahwa Solomon tak akan pernah selamat bagaimanapun caranya. Mengetahui jika nyawa anak pungutnya terancam, Hank pun berhenti membaca dan meminta Solomon untuk molor. Di pagi harinya, Hank yang sudah muak dan mencemaskan keselamatan Solomon, ia segera mengambil perangkap beruang untuk menangkap sosok makhluk itu. Hank pun merasa bahwa tulisan-tulisan si ibu mengarah pada sosok makhluk yang bersemayam di dalam leuweung. Dan seketika persiapan sudah dilakukan dengan epik dan berani, Hank pun segera beraksi sebelum Solomon bangun.
Hingga kemudian seketika Hank akan memasang jebakan yang dilemparnya. Terlihat Hank pun kaget sejadi-jadinya saat ia melihat ada banyak tulang-tulang si Brock di tengah leuweung itu. Di sisi lain, terlihat Solomon yang baru bangun dan linglung sedang mencari keberadaan si Hank. Hank! Lalu scene kembali kepada Hank yang menemukan segumpalan rumput. Dan Hank pun keheranan setelah menemukan buku yang ditunjuk untuk Solomon. Dan seketika Hank membacanya, ia pun bingung dengan banyaknya perkataan permintaan maaf dari seseorang. Hingga kemudian si Hank akan memasang jebakan yang ia bawa. Namun sialnya, lama-kelamaanlah kau makin merinding juga. Hank merasa ada hal yang mengerikan berada di dekatnya. Di sisi lain, Solomon yang galau tak menemukan Hank. Ia kembali memutar rekaman suara dari mendiang ibunya yang selalu Solomon dengarkan. All you need to do is as they have all. Mendengar suara tembakan Free Fire, Solomon pun bergegas mencari Hank. Hold on to it and you will have hope. Dan karena khawatir dengan keselamatan Hank, kini Solomon pun sudah tidak peduli lagi dengan peraturan mendiang si ibu dan melepaskan tali pengikatnya. Oh, ternyata betapa syoknya Solomon ketika ia harus mendapati kenyataan saat mengetahui ayah tirinya sudah meninggal. Dan baru saja Solomon mendapatkan sosok orang baik, kini Solomon malah harus merasakan lagi pahitnya kehilangan. Mengganggu saja. Oh my god, ternyata si ibu belum modar dan sosok mengerikan itu adalah ibunya Solomon. Namun anehnya sekarang ibunya Solomon terlihat beringas dan tak terkendali seperti Kurama. Tapi untungnya jebakan Hank berhasil menahan si ibu. Lalu di tengah kepanikan si Solomon langsung menyanyikan nyanyian warisan keluarganya. Dan di saat itu juga sosok si ibu mengikuti nyanyian yang Solomon nyanyikan. Jelas Solomon pun kaget ketika menyadari jika sosok itu ternyata ibunya. Hingga akhirnya si Solomon pun terpaksa menyocok ibunya yang menjadi sosok mengerikan hingga modar. Dan anehnya setelah kematian ibunya, Solomon pun merasakan keanehan pada tubuhnya. Sungguh mengerikan. Ternyata itu semua merupakan penyakit turun-temurun dan kini penyakit tersebut berpindah pada Solomon. Apakah yang terjadi berikutnya? Oh, tidak tahu karena film pun sudah beresan. Bagaimana gengs? Cukup mengerikan dan creepy bukan? Dengan berasalnya permasalahan ini dari ibu Solomon yang mempunyai penyakit yang terbilang mengerikan. Hingga si bapak harus pindah ke pinggiran leuweung yang jauh dari pemukiman. Rupanya sang bapak melakukan untuk menghindari korban yang berjatuhan karena penyakit si ibu. Dan ternyata sosok di sini awal film tadi memperlihatkan si ibu yang menghabisi si bapak yang sudah terinfeksi penyakit. Dan bagaimana caranya penyakit si ibu Solomon bisa bertahan lama dan membaik untuk beberapa tahun ke depan. Namun karena penyakit itu tidak selamanya bertahan,
Si ibu pun langsung mengajari Solomon teknik-teknik untuk bertahan hidup di leweng. Dan saat penyakit mulai kambuh, ia meninggalkan rekaman dan pergi menuju leweng. Dan ternyata 3 peraturan yang diberikan ibunya kepada Solomon agar Solomon tidak memburu sosok si ibu, biar tidak modar di tangannya seperti yang dilakukan si ibu kepada si bapak. Dan semua tulang-tulang yang Hank temukan itu merupakan pemburu-pemburu sebelumnya yang sudah modar. Dan di akhir ketika Solomon mencari Hank, ia bertemu dengan ibunya yang sudah mengerikan dan Solomon pun harus menyocok ibunya hingga modar. Dan sialnya penyakit tersebut berpindah pada Solomon dan akan tetap tinggal di leweng. Apakah Solomon akan menjadi sosok mengerikan? Pasti. Mungkin segini saja pembahasan film Teacher 2022. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.